Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Farhana Akaji, CPNS tahun 2025, dosen pada program studi Teknik Komputer Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini, kita akan melihat bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa yang berpadu dengan aksi nyata para tokoh inspiratif dalam menjaga kedaulatan NKRI. Yang perlu kita ketahui, wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah sebuah cara pandang, yang secara terminologi merupakan cara kita memandang diri dan lingkungan sebagai bangsa Indonesia, dengan tetap mengutamakan persatuan wilayah dalam kehidupan bernegara. Ini bukan sekedar pengetahuan sejarah, melainkan kesadaran kolektif yang mendasari sikap kita terhadap dinamika global, di mana fondasi pemikiran ini tegak berdiri di atas 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Memasuki pembahasan mengenai potret strategis bangsa, kita perlu menyadari bahwa menilai Indonesia secara utuh berarti berani melihat peluang besar di tengah berbagai tantangan global. Sebagai bangsa maritim, kekuatan terbesar kita tidak hanya terletak di daratan, tetapi pada luasnya samudera yang membentang. Ekonomi biru hadir sebagai strategi kunci untuk mengoptimalkan kekayaan laut secara berkelanjutan, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Melalui video berikut ini, mari kita saksikan bagaimana potensi ekonomi biru menjadi pilar penting bagi kedaulatan dan masa depan Indonesia. Ekonomi biru merupakan upaya pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian masyarakat dengan mengedepankan keberlanjutan ekosistem laut. Implementasi ekonomi biru dituangkan melalui 5 strategi dengan sejumlah regulasi yang telah ditertibkan dan dipastikan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang pertama, memperluas kawasan konservasi laut untuk meningkatkan perlindungan habitat dan menjaga fungsi laut dalam penyerapan karbon. Strategi kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Strategi ketiga, pengembangan budidaya laut pesisir dan daratan yang berkelanjutan untuk mengurangi penangkapan ikan, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengurangi tekanan dan dampak negatif kegiatan masyarakat, serta melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan strategi terakhir, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih dari sampah, sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Diharapkan kebijakan tersebut pada akhirnya akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah pesisir, sekaligus sebagai wujud komitmen Indonesia pada dunia dalam menahan laju perubahan iklim dan penanganan sampah di laut. Berdasarkan tayangan video sebelumnya, kita dapat menarik satu simpulan krusial bahwa lautan adalah masa depan. Ekonomi biru bukan sekedar upaya optimalisasi sumber daya kelautan, melainkan sebuah wujud nyata kedaulatan bangsa di era modern. Dengan menjaga kesehatan ekosistem laut, kita tidak hanya menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga mengukuhkan jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita harus menyadari bahwa masa depan Indonesia tidak lagi membelakangi laut, melainkan bersandar sepenuhnya pada birunya samudera. Namun, potensi besar dari laut dan daratan kita ini hanya akan bermakna jika dikelola oleh individu-individu yang memiliki semangat bela negara yang tangguh. Sebab, bela negara bukanlah konsep statis yang hanya terjadi di medan perang. Di era transformasi digital dan globalisasi ini, bela negara telah bertransformasi menjadi aksi nyata melalui karya, integritas, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya, mari kita bedah aktualisasi nilai-nilai tersebut melalui profil 3 sosok inspiratif yang membuktikan bahwa pengabdian tulus pada profesi adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta tanah air. Sosok pertama adalah Profesor Ade Utarini, seorang peneliti dan guru besar dari UGM. Beliau memimpin penelitian revolusioner teknologi nano untuk melumpuhkan virus demam berdarah di Indonesia. Atas dedikasinya,
Nama beliau tercatat dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Nilai bela negara yang beliau tunjukkan adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Melalui pengembangan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat, beliau secara nyata mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial. Selain itu, beliau menunjukkan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dedikasi beliau selama bertahun-tahun dalam penelitian yang melelahkan demi membebaskan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit adalah bukti pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa bagi kedaulatan kesehatan bangsa. Selanjutnya adalah Butet Manurung. Beliau merupakan aktivis pendidikan sekaligus pendiri Sekolah Rimba yang mendedikasikan hidupnya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat adat di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Nilai bela negara yang beliau tunjukkan adalah sadar berbangsa dan bernegara. Butet memahami bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat adat, berhak atas pendidikan. Tindakannya memperkuat integrasi nasional dengan merangkul kelompok yang selama ini terpinggirkan, agar tetap menjadi bagian utuh dari NKRI. Selain itu, beliau menunjukkan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, meninggalkan kenyamanan hidup di kota demi tinggal di pedalaman dengan fasilitas terbatas adalah bukti nyata mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau merupakan tokoh kedaulatan kelautan, di mana seorang pengusaha sukses yang mendedikasikan dirinya untuk melindungi sumber daya laut Indonesia melalui kebijakan tegas dan kampanye berkelanjutan. Nilai bela negara yang beliau tunjukkan adalah cinta tanah air. Beliau menunjukkan rasa cinta tanah air dengan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Tindakan tegasnya terhadap pencurian ikan ilegal adalah bukti nyata keinginan beliau untuk melindungi kekayaan alam Indonesia demi anak cucu bangsa. Selain itu, beliau menunjukkan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, meninggalkan kenyamanan dunia bisnisnya untuk melayani negara dengan penuh resiko. Beliau berani mengambil keputusan tidak populer dan menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak demi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Sebagai akhir dari pemaparan ini, mari kita tanamkan dalam sanubari bahwa bela negara bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan. Melalui sains, pendidikan, dan pemberdayaan, kita menjaga kedaulatan bangsa. Inilah saatnya bagi kita semua untuk bertransformasi dari sekedar warga negara menjadi solusi bagi negara. Saya, Afifah Farhana Kaji, siap mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara melalui integritas dan pengabdian di dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.